Halo semuanya, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam perancangan sistem, yaitu UML, singkatan dari Unified Modeling Language. Kalau kamu sedang belajar tentang sistem berorientasi objek atau sedang mengambil mata kuliah perancangan sistem, pasti sering banget dengar istilah UML. UML bisa dibilang seperti bahasa universal yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem bekerja sebelum dibuat dalam bentuk program. Nah, dalam video ini saya akan membahas 4 hal utama. Yang pertama yaitu pengenalan UML. Yang kedua yaitu sejarah singkat UML. Yang ketiga yaitu bangunan dasar UML. Dan yang terakhir yaitu cara pembuatan UML. Jadi, tonton sampai selesai ya, biar kamu paham dari dasar sampai cara penggunaannya. Oke, kita mulai dari pengenalan dulu. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan visual standar yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku suatu sistem perangkat lunak. Bahasa pemodelan artinya UML bukan bahasa pemrograman seperti C++ atau Java, tapi lebih ke bahasa gambar atau diagram untuk menjelaskan ide dan desain sistem. Misalnya, sebelum membuat aplikasi, kita butuh tahu dulu siapa yang akan menggunakan sistemnya, data apa yang dikelola, dan bagaimana alurnya. Nah, semua itu bisa kita visualisasikan menggunakan UML. Dengan UML, tim pengembang, analisis sistem, dan bahkan pengguna bisa berkomunikasi dengan lebih mudah karena semua bisa melihat gambaran sistemnya tanpa harus baca kode. Jadi, bisa dibilang UML adalah jembatan antara ide dan implementasi program. Sekarang sedikit tentang sejarahnya. UML lahir pada tahun 1990-an. Waktu itu, banyak metode pemodelan yang digunakan oleh para ahli. Misalnya, Budge Method, OMT atau Object Modeling Technique, dan OOC atau Object Oriented Software Engineering. Masalahnya, tiap metode punya cara sendiri, jadi hasilnya tidak konsisten dan sulit dipahami antar tim. Nah, disinilah muncul 3 tokoh penting, yaitu Grady Budge, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson. Mereka bertiga kemudian dikenal sebagai The Three Amigos dari dunia pemodelan objek. Mereka bekerja sama untuk menyatukan berbagai pendekatan tadi menjadi satu bahasa pemodelan yang seragam, dan hasilnya adalah UML. UML kemudian dipisahkan secara resmi oleh Object Management Group atau OMG pada tahun 1997 sebagai bahasa pemodelan standar dunia. Sampai sekarang, UML digunakan di berbagai bidang, melalui dari pengembangan aplikasi desktop, web, sampai sistem besar seperti perbankan dan sistem pemerintahan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknik sedikit, yaitu bangunan dasar UML. Dalam UML ada 3 elemen utama atau 3 komponen besar, yaitu things, relationship, dan diagrams. Yang pertama yaitu things. Things adalah elemen-elemen utama dalam UML seperti class, object, use case,
dan komponen. Bisa dibilang ini adalah benda-benda yang membentuk sistem kita. Misalnya dalam sistem toko online, kita bisa punya kelas seperti produk, pelanggan, dan transaksi. Kedua, relationship, yaitu hubungan antar elemen. Misalnya antara produk dan transaksi ada hubungan association, artinya satu transaksi bisa berisi banyak produk. Ada juga generalization atau pewarisan. Contohnya kelas pegawai bisa diturunkan ke kasir dan admin. Ini mirip konsep pewarisan di pemrograman berorientasi objek. Ketiga, diagrams, yaitu tampilan visual dari semua elemen dan hubungannya tadi. UML punya banyak jenis diagram, tapi yang paling digunakan antara lain use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, class diagram untuk menunjukkan struktur kelas dan relasinya, activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem, sequence diagram untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek dalam waktu tertentu. Diagram-diagram ini saling melengkapi. Biasanya dimulai dari use case dulu untuk menggambarkan gambaran umum sistem, lalu lanjut ke kelas dan sequence diagram dan diagram untuk detailnya. Nah, sekarang bagian yang paling praktis, yaitu cara membuat UML. Sebelum menggambar, kita harus tahu dulu tujuan sistem yang akan kita buat. Misalnya kita mau buat sistem informasi perpustakaan. Langkah pertama adalah membuat use case diagram. Di situ kita gambarkan aktor-aktor seperti petugas dan anggota, lalu tulis fungsi-fungsi seperti meminjam buku, mengembalikan buku, dan mencari buku. Setelah itu, buat kelas diagram. Di sini kita tentukan kelas-kelas penting seperti buku, anggota, petugas, dan transaksi. Tiap kelas punya atribut dan operasi masing-masing. Misalnya, kelas buku punya atribut judul, pengarang, dan kode buku. Kemudian, buat sequence diagram untuk menggambarkan bagaimana prosesnya terjadi. Misalnya, saat anggota meminjam buku, mulai dari login, memilih buku, sampai transaksi selesai. Untuk alatnya, kita bisa pakai aplikasi seperti Start UML, Lucidchart, atau Draw.io. Tapi kalau kita masih pemula, nggak masalah banget kalau mau gambar manual di kertas. Yang penting kita paham konsep hubungannya. Intinya, pembuatan UML harus dimulai dari pemahaman kebutuhan, baru diterjemahkan ke dalam diagram yang sesuai. Jadi, itu tadi pembahasan tentang UML, mulai dari pengenalan, sejarah singkat, bangunan dasar, sampai cara pembuatannya. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa UML bukan sekedar gambar, tapi merupakan alat komunikasi antara pengembang, analisis, dan pengguna sistem. Dengan UML, proses perencanaan sistem jadi lebih mudah, lebih terarah, dan tentu saja lebih profesional. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus belajar, karena kemampuan membuat UML
akan sangat berguna di dunia kerja maupun saat membuat proyek kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.